Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Laili Nurifasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Klaten. Dalam video ini saya akan memaparkan koneksi antara materi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 tentang nilai serta peran guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, materi dalam video ini menggunakan refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, serta penerapan ke depan atau rencana. Peristiwa, momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saya mengetahui bahwa pertama, guru penggerak harus berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi nilai kebajikan dan berpihak pada murid untuk dapat menuntun kekuatan kodrat anak. 2. Konsep manusia merdeka menurut KHD yaitu mereka tidak terperintah. Mereka dapat menegakkan dirinya, tertib mengatur peri kehidupannya, sekaligus tertib mengatur perhubungan mereka dengan kemerdekaan orang lain. Dengan begitu, pendidikan seyogyanya adalah upaya sadar untuk menumbuhkan manusia-manusia yang merdeka. 3. Dalam usaha menjadi manusia merdeka, setiap manusia berusaha memenuhi kebutuhannya agar hidupnya optimal. Maka dari itu, sosok seorang guru seharusnya memahami 5 kebutuhan dasar anak didiknya. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis diantaranya makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan psikologis, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain untuk membangun interaksi dengan lingkungan, misalnya relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok. Kebutuhan yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar, dan diakui. Kebutuhan yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan ini mengacu pada mandiri, memiliki pilihan, mengembangkan daya lentur, dan otonom. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kesediaan akan tantangan. 4. Ki Hajar Dewantara membagi periode usia anak ke dalam 3 tingkatan jiwa tiap 8 tahun atau windu. Tahap yang pertama dinamakan wiraga, yaitu periode anak usia 0 sampai 8 tahun. Dalam periode ini, jasmani atau raga dan indera anak tumbuh dengan pesat sekali. Dengan demikian, mereka harus banyak bergerak untuk melatih otot kasar atau besar dan otot halus, mengekspor 5 indera termasuk imajinasi dan mengenal simbol-simbol. Tahap yang kedua yaitu wiraga wirama, periode anak usia 9 sampai 16 tahun. Pada periode usia ini, anak mulai berkembang pikirannya. Maka, pendidikan dilakukan selain untuk mengakomodasi perkembangan jasmani dan indera mereka yang belum usai, pendidik juga harus mulai fokus dalam menuntun proses berpikir anak agar mereka semakin selaras dan sesama dengan lingkungannya. Tahap yang ketiga yaitu wirama, periode anak usia 17 sampai 24 tahun. Guru pada rentang usia ini menuntun dan menantang anak dalam hal pengelolaan diri dan pengenalan potensi dirinya. Anak dalam periode ini mulai menata bagaimana masa depannya. Anak dihadapkan pada keputusan-keputusan mengenai bagaimana menebalkan jati dirinya di tengah masyarakat dan lingkungan. 5.
Manusia merdeka termotivasi dari dalam dirinya atau bisa disebut dengan motivasi intrinsik. Pendidik perlu fokus dalam menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan anak menguatkan dan menumbuh kembangkan motivasi intrinsik mereka. Motivasi intrinsik merupakan salah satu unsur pada manusia merdeka dalam bergerak, karena dalam hal ini seseorang akan bergerak sesuai dengan kemauan dan berdasarkan kekuatan sendiri, bukan pada kekuatan dan kemauan orang lain. 6. Guru penggerak harus memfasilitasi terwujudnya profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang terbangun utuh dari keenam dimensi pembentuknya yang tidak boleh terpisahkan. Keenam dimensi tersebut antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Peran pendidik yang pertama terkait dengan profil pelajar Pancasila ini adalah mengenali dan menjalankan profil ini terlebih dahulu. Momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saya memahami bahwa 1. Guru penggerak harus mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif untuk dapat menggerakkan murid menjadi pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. 2. Peran seorang guru penggerak tidak hanya mengajar di kelas. Peran guru penggerak antara lain sebagai pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi, penggerak komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menjadi coach bagi rekan guru. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 adalah 1. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan sejatinya adalah menuntun kodrat anak. Oleh karena itu, guru harus mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. 2. Guru harus mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. 3. Setelah mengenali nilai-nilai guru penggerak yang ada pada dirinya, guru penggerak memiliki beberapa peran yang bisa dilakukan untuk menggerakkan manusia merdeka. Peran-peran itu antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan menggerakkan komunitas praktisi. Perasaan. Saat momen pembelajaran itu terjadi, saya merasa bagaikan berjalan keluar dari kegelapan menuju tempat yang memiliki cahaya terang. Saya menemukan tujuan dan harapan baru sebagai seorang guru untuk selalu berpihak pada murid yang berusaha menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, serta mengetahui nilai-nilai dan peran-peran guru penggerak dalam menggerakkan orang lain. Saya juga tersadar bahwa karakter murid seperti fenomena gunung es, di mana yang bisa kita lihat hanya sebagian kecilnya saja. Identitas diri seorang murid yang sebenarnya berada tersembunyi di dalam diri murid tersebut. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, saya harus berusaha mengenal murid agar saya bisa mengenali dan memaksimalkan potensi besar yang tersembunyi di dalamnya. Saya pada akhirnya tergerak untuk berusaha mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak serta peran-peran guru penggerak untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang merdeka menuju tercapainya profil pelajar Pancasila. Pembelajaran. Sebelum momen pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 tersebut terjadi, saya masih berpikir bahwa 1. Pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher centered. 2. Guru hanya mentransfer ilmu kepada murid. 3. Guru menggerakkan murid hanya untuk mengikuti keinginan dan perintah guru. Sekarang, setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa 1. Pembelajaran
seharusnya berpusat pada murid atau student centered. Pembelajaran dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. 2. Selain mentransfer ilmu, guru juga harus menjadi teladan, motivator, dan pendorong sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. 3. Guru harus memfasilitasi murid untuk menciptakan motivasi intrinsik sehingga murid menjadi manusia merdeka yang bergerak atas kemauan dan kekuatan dirinya, bukan atas keinginan guru. Penerapan ke depan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: pertama, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan zaman untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila. 2. Melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kedua poin ini akan saya jabarkan ke dalam video selanjutnya, yaitu video aksi nyata modul 1.2 dalam beberapa kegiatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini Bapak Ibu guru hebat. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.